Hai, kembali lagi channel tutorku. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan latihan kedua yang berisi tentang rancangan biaya usaha Mojito ala Pak Made. Nah, jadi di sini ada list-list barang yang diperlukan untuk membuat Mojito ala Pak Made ini. Sementara di bawah itu ada rincian-rincian tentang biaya usahanya. Jadi yang pertama ada total pengeluaran, yang kedua ada total pengeluaran tidak sekali pakai, yang ketiga ada total pengeluaran sekali pakai, yang keempat ada barang termahal, yang kelima ada barang termurah, yang keenam ada banyak barang, dan terakhir ada banyak alat. Nah, jadi di bagian biru ini itu kita akan menyelesaikannya atau akan membuatnya dalam bentuk rumus-rumus pada Microsoft Excel. Jadi kita menyelesaikannya menggunakan rumus-rumus pada Microsoft Excel. Nah, jadi kita mulai saja. Yang pertama ada total pengeluaran. Jadi kita jika kita untuk menyelesaikan soal ini, kita total pengeluarannya itu adalah jumlah dari harga total ini. Nah, karena total pengeluarannya ini kita memerlukan jumlah, berarti kita menggunakan rumus sum. Jadi caranya adalah ketik sama dengan, setelah itu sum kurung buka, setelah itu kita blok dari atas sampai ke bawah, yaitu dari sel E5 sampai E11. Kalau sudah kita kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, yang berikutnya ada total pengeluaran tidak sekali pakai dan total pengeluaran sekali pakai. Nah, jika kita pengeluaran tidak sekali pakai itu adalah pengeluaran yang bisa digunakan untuk produksi-produksi berikutnya. Sementara untuk yang sekali pakai berarti ketika kita sudah produksi pada hari ini atau pada sebuah produk, kita tidak bisa menggunakannya di produk selanjutnya. Nah, kita cek nama barang yang kira-kira yang bisa sekali pakai dan kira-kira yang mana yang bisa tidak sekali pakai. Nah, untuk tidak sekali pakai itu adalah yang dua di bawah. Karena kalau gelas kaca kita bisa menggunakan gelas kacanya ini untuk untuk produksi-produksi berikutnya. Begitu pula dengan sendok, karena sendok ini ketika kita produksi sekarang berarti kita bisa menggunakannya juga di produksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara di Sprite, daun mint, es batu, jeruk nipis, dan biji selasih ini kita harus ini adalah bagian dari pengeluaran yang tidak sekali pakai, pengeluaran yang sekali pakai. Jadi ketika kita menggunakan sekarang berarti dia langsung habis. Nah, maka dari itu karena di sini ada kita bisa lihat di jenisnya. Jadi kalau alat berarti dia bisa digunakan untuk 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Berarti alatnya ini dia masuk ke total pengeluaran tidak sekali pakai. Jadi bisa digunakan untuk produksi-produksi berikutnya. Sementara bahannya ini dia adalah total pengeluaran yang sekali pakai. Dari itu kita menggunakan rumus sum if di sini. Caranya adalah sama dengan, setelah itu sum if kurung buka, setelah itu baru kita pilih range. Jadi range-nya ini adalah di bagian sini. Nah, jadi range-nya ini adalah di mana kriteria itu ada. Karena kriteria di sini jika kita analisis bahwa kriterianya itu adalah di jenis atau kriterianya itu adalah bahan atau alat, maka dari itu range-nya adalah di kolom jenis ini. Nah, setelah kita blok di kolom jenis untuk range-nya, setelah itu baru kita lanjut ke kriteria. Jadi kriterianya itu seperti yang saya katakan tadi adalah bahan atau alat. Karena di sini yang tidak sekali pakai berarti dia adalah alat. Ingat ketika kita menulis kriteria, jika rumusnya itu atau jika kriterianya itu berupa huruf, berarti kita menggunakan tanda petik untuk mengapit huruf tersebut. Kalau sudah kriterianya diketik, setelah itu kita titik koma lagi. Nah, untuk sum range ini adalah yang akan kita jumlahkan. Jadi yang kita cari total pengeluarannya adalah di harga total ini. Jadi harga total ini kita blok lagi. Jadi yang ini akan kita cari nilainya. Jadi nanti berarti yang ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Mohon maaf, karena di sini alat berarti dia yang ini ditambah ini saja.
Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus sum if ini. Setelah itu kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, sedangkan yang total pengeluaran sekali pakai, kita menggunakan rumus sum if juga. Tapi di dalamnya kita menggunakan, atau kriterianya kita menggunakan bahan. Ya, karena tidak sekali pakai, berarti kita menggunakan kriteria yaitu bahan. Nah, setelah itu baru terakhirnya kita blok yang ini. Kurung tutup, di enter. Nah, sementara barang termahal ini dan barang termurah kita menggunakan rumus max. Jadi kita mencari kira-kira barang mana yang paling mahal di antara barang-barang ini. Nah, jadi rumusnya adalah seperti itu. Sementara min, rumusnya adalah sama dengan min kurung buka. Setelah itu baru kita blok yang akan kita cari nilai terendahnya. Nah, selanjutnya ada banyak barang. Jadi perbedaan total pengeluaran dan banyaknya ini adalah banyak bahan ya. Mohon maaf, ini adalah banyak barang. Jadi karena banyak barang berarti kita menghitung berapa banyak barang yang ada di sini. Sementara kalau banyak alat berarti kita menghitung cuma ada 2 saja. Nah, karena di sini datanya cuma 7 buah data. Jadi jika kita menggunakan, kita bisa langsung melihat yang mana saja alatnya. Jadi kita bisa menghitung. Namun jika kita menggunakan 100 data, jadi kita nggak mungkin akan mengeceknya satu persatu. Pada itu kita perlu yang namanya rumus Microsoft Excel. Nah, untuk banyak barang berarti kita menggunakan rumus count. Nah, jadi penulisannya adalah sama dengan count kurung buka, setelah itu baru kita blok nomornya di depan. Setelah itu kurung tutup, setelah itu di enter. Sementara banyak alat berarti kita menggunakan, karena di sini ada kondisinya. Jadi kita menghitung banyak alatnya saja. Jadi kondisinya adalah alat. Maka dari itu kita menggunakan rumus count if. Jadi jika ada sebuah kondisi berarti kita menambahkan if di belakangnya. Nah, setelah itu range di sini sama seperti di sum if ini, di rumus sum if ini. Jadi range itu adalah di jenisnya. Jadi jenisnya ini kita blok. Setelah itu titik koma, setelah itu petik, lalu kita ketikkan alat. Kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Jadi untuk latihan kali ini. Jadi jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa video berikutnya. Remain curious and keep learning.